Decision Support System atau DSS yang diterapkan oleh PT SIM Sarana Teknologi Mandiri mendukung proses pengambilan keputusan manajemen dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu pengumpulan data dan informasi. Nah, DSS memfasilitasi manajemen PT SIM dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, yaitu sumber internalnya seperti laporan keuangan, data penjualan, hasil operasi, dan lain-lain. Sedangkan dari eksternalnya, mulai dari tren pasar, pesaing, dan lain-lain. Data ini diolah menjadi informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, pemodelan dan analisis. DSS juga menggunakan model matematika untuk simulasi, untuk menganalisis data. Misalnya, PT SIM dapat menggunakan DSS untuk memperkirakan permintaan produk, mengoptimalkan rantai pasokan, dan mengevaluasi berbagai skenario investasi. Analisis ini memungkinkan pemilik bisnis untuk membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan prediksi data. Yang ketiga, alternatif keputusan. DSS membantu manajemen dengan menyediakan berbagai kemungkinan alternatif keputusan dan mengevaluasi dampak dari setiap pilihan terhadap tujuan organisasi. Nah, hal ini memungkinkan manajemen untuk mempertimbangkan opsi terbaik, mempertimbangkan pro, kontra, dan risiko dari setiap opsi tersebut. Yang keempat, kecepatan dan efisien. DSS mempercepat proses pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi dan analisis yang cepat dan akurat. Berikut ini adalah beberapa strategi bisnis berbasis sistem informasi yang dapat membantu PT SIM atau Sarana Informasi Mandiri mencapai keunggulan dan kompetitif. Yang pertama itu ada strategi efisiensi operasional. Nah, hal ini dengan menerapkan sistem informasi yang mendukung otomatis proses PT SIM dapat meningkatkan efisien operasional dan menurunkan biaya. Contohnya, penggunaan Interview Resource Planning atau ERP yang memungkinkan proses mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, logistik, dan produksi dalam satu platform. Ini mengurangi waktu yang dihabiskan untuk memproses manual dan meminimalkan kesalahan. Keunggulan kompetitifnya yaitu efisiensi operasional yang lebih tinggi memungkinkan PT untuk mengurangi biaya dan menawarkan produk atau layanan dengan harga yang kompetitif di pasar. Nah, sedangkan strategi yang kedua itu ada strategi inovasi dan produk dan layanan penjelasannya. Sistem informasi dapat mendukung pengembangan produk dan layanan baru yang inovatif. Misalnya, penggunaan Big Data Analytics membantu PT SIM menganalisis tren konsumen dan preferensi pasar sehingga dapat mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, keunggulan kompetitifnya dengan menghasilkan produk dan layanan yang inovatif, PT SIM dapat meningkatkan daya tarik bagi pelanggan dan membedakan diri dari pesaing. Nah, strategi yang ketiga itu strategi penetrasi pasar melalui e-commerce, digital marketing. PT SIM dapat memanfaatkan sistem informasi untuk memperluas jangkauan pasar melalui platform e-commerce dan strategi pemasaran digital. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk mengolah transaksi online, melacak perilaku pelanggan, dan mempersonalisasikan kampanye pemasar secara lebih efektif. Nah, keunggulan dari strategi tersebut yaitu dengan mempenetrasikan pasar yang lebih luas melalui salur digital, PT SIM dapat menjangkau lebih banyak pelanggan, menikmati pangsa pasar, dan memperkuat posisi di industri. Tahapan analisis kebutuhan dalam pengembangan sistem intelijen bisnis. Tahapan analisis kebutuhan dalam pengembangan sistem intelijen bisnis. Yang pertama itu ada identifikasi pemangku, kepentingan, dan tujuan bisnis.
Nah, pada tahap awal ini, tim proyek harus mengidentifikasikan siapa saja pemangku kepentingan, manajemen, departemen terkait, penggunaan akhir, dan pemahaman tujuan utama bisnis yang ingin dicapai melalui sistem intelijen bisnis tersebut. Nah, tujuan ini bisa mencakup peningkatan efisien operasional, peningkatan keputusan berbasis data, atau optimalisasi kinerja. Yang kedua itu pengumpulan dan pemahaman kebutuhan. Nah, tim melakukan wawancara, survei, atau diskusi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami kebutuhan mereka. Kebutuhan ini meliputi data apa saja yang mereka butuhkan dan bagaimana data tersebut akan digunakan dan hasil apa yang diharapkan dari sistem tersebut. Selain itu, tim juga harus memahami sumber data yang tersebut serta proses pembisnis yang ada. Yang ketiga, analisis dan dokumentasi kebutuhan. Setelah keputusan dikumpulkan, tim proyek pastinya akan melakukan analisis untuk memvalidasikan dan mengorganisasikan kebutuhan tersebut. Kebutuhan didokumentasikan secara terperinci, termasuk spesifikasi fungsional atau fitur sistem yang dibutuhkan, dan non-fungsional, seperti kinerja, keamanan, dan skalabilitas. Yang keempat itu penentuan kebutuhan teknologi dan sumber daya berdasarkan analisis. Yang keempat itu penentuan kebutuhan teknologi dari sumber daya berdasarkan analisis kebutuhan tim menentukan teknologi yang sesuai untuk membangun sistem intelijen bisnis. Hal ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak, basis data, serta sumber daya manusia yang diperlukan. 3 alat desain proses bisnis untuk perencanaan sistem informasi. Yang pertama itu diagram alur, yang digunakan untuk memvisualisasikan aliran proses bisnis dan pengambilan keputusan. Hal ini dapat membantu tim proyek memahami urutan aktivitas dan bagaimana data mengalir di seluruh sistem. Yang kedua itu Business Process Model and Notation atau yang disebut atau BPM. Yang kedua, Business Process Model and Notation adalah alat yang lebih formal untuk mendesain proses bisnis dengan menggunakan notasi standar. BPMN memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas, aliran kerja, dan interaksi antara berbagai aktor atau sistem yang terlibat dalam proses. Yang ketiga itu user case diagram, yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna atau aktor dan sistem. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan fungsional dari perspektif penggunaan dan menentukan bagaimana sistem akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Gambaran sebuah database berserta hubungan contohnya adalah skema sederhana untuk sistem manajemen perguruan tinggi yang berisi identitas seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan kelas. Nah, tabel yang pertama itu ada mahasiswa. ID underscore mahasiswa sebagai kunci utama, nama, tanggal lahir, alamat, dan program studi. Tabel dosen, ID underscore dosen, ada nama, bidang, keahlian, serta email. Tabel mata kuliah, ID underscore mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, ID underscore dosen. Sedangkan tabel kelas, ID underscore kelas, ID underscore mata kuliah, ID underscore mahasiswa. Hubungan mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah melalui tabel kelas, relasi many to many antara mahasiswa dari mata kuliah melalui kelas. Dosen mengajar banyak mata kuliah dan mata kuliah, diagram entity. Sederhananya, mahasiswa buka kurung 1 underscore kelas underscore mata kuliah, dosen 1 underscore mata kuliah.
Desain ini memungkinkan manajemen data seperti mahasiswa yang mendaftarkan di berbagai kelas, mata kuliah yang diajarkan oleh dosen tertentu, serta pengelolaan nilai mahasiswa. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.